Semua pemirsa virtual yang dirahmati Allah, belakangan memang banyak pertanyaan tentang itu, kenapa ada 2 waktu subuh di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi sebelum kita bicara bagaimana mensikapinya, mungkin perlu kita ketahui kenapa ada keputusan dari Perserikatan Muhammadiyah yang merevisi waktu subuh selama ini. Jadi sesungguhnya waktu subuh itu tidak berubah. Allah menetapkan waktu-waktu sholat kita itu menggunakan penanda matahari. Nah, waktu subuh itu ditandai dengan munculnya fajar. Apa itu fajar ya? Fajar itu adanya cahaya pertama yang muncul di ufuk. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu disebutkan khaitul abiyat minal khaitil aswad. Jadi garis putih di ufuk gitu. Mungkin orang bertanya juga, ufuk itu apa gitu? Ufuk itu titik pertemuan ya antara langit dan bumi dalam pandangan mata. Jadi kalau teman-teman itu berada di tempat yang datar lalu melihat ujung langit itu kan akan turun menyentuh bumi. Nah, itulah ufuk itu. Dalam pandangan kita sesungguhnya tidak bersentuhan, tetapi dalam pandangan mata manusia itu seperti bersentuhan. Nah, waktu subuh adalah waktu munculnya pertama kali cahaya matahari di ufuk itu. Nah, selama ini kriteria yang digunakan sebagai kriteria munculnya cahaya adalah posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Jadi kita kalau ditarik sudut itu, kita ke ufuk kemudian kita ke matahari, itu sudutnya 20 derajat. Nah, Muhammadiyah itu banyak mendapatkan masukan bahwa 20 derajat itu setelah diobservasi itu langit masih gelap gitu. Langit itu belum terang, belum ada cahaya fajar itu. Nah, merespon pertanyaan dan masukan itu, lalu Majelis Tarjih itu menugaskan pusat observatorium ya di UAD, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu untuk melakukan kajian observasi fajar. Apakah betul pada posisi 20 derajat matahari itu langit masih gelap? Nah, hasil observasi itu kemudian didiskusikan dengan para pakar, lalu dikaji sesuai dengan kriteria yang pernah diberlakukan dalam sejarah perjalanan umat Islam, dan akhirnya mendapat kesimpulan bahwa ternyata memang 20 derajat posisi matahari itu langit masih gelap. Dan dapat masukan langit mulai terang dengan munculnya fajar itu pada posisi matahari 18 derajat. Jadi harus diturunkan 2 derajat. 2 derajat itu berkonsekuensi mundurnya waktu 8 menit. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah kemudian menetapkan waktu subuh itu mundur 8 menit sebagai konsekuensi berkurangnya 20 derajat posisi matahari menjadi 18 derajat. Nah, bagaimana kemudian kita mensikapinya? Ya, bagi warga perserikatan tentu nggak perlu bingung ya, karena ini sudah menjadi keputusan perserikatan gitu, bahwa kriteria subuhnya memang digeser 8 menit, ya kita ikuti. Karena keputusan ini tentu sudah melalui pertimbangan fikih, pertimbangan ilmu pengetahuan dan observasi langsung di lapangan, sehingga sudah sangat kokoh untuk kita jadikan pedoman. Bagi yang masih bingung, misalnya karena di tengah masyarakat tentu ada perbedaan, ini sudah dengar adzan tetapi ternyata menurut Muhammadiyah ini belum waktunya adzan, bagaimana? Ya, bagi yang bingung dan merasa tidak yakin, tentu kalau menghentikan sahur saat itu pun tidak ada persoalan, karena itu sebenarnya masih waktu sahur, tetapi Anda berhenti dari waktu sahur itu tidak ada persoalan. Yang bisa menjadi persoalan adalah ketika begitu dengar adzan pada kalender lama, Anda melakukan sholat subuh. Nah, menurut Muhammadiyah itu belum waktunya karena masih menunggu 8 menit. Nah, untuk Anda merasa aman bagi yang tidak mengikuti Perserikatan Muhammadiyah, silahkan Anda mengundurkan sholat subuh Anda 8 menit. Insya Allah itu masih cukup bagus gitu.
daripada Anda mundur 1 jam itu sudah terang benderang begitu. Nah, dengan mundur 8 menit tidak ada persoalan. Dan Anda menghentikan sahur pada saat adzan pertama pun tidak ada persoalan. Sehingga ini tidak ada masalah yang serius ketika Anda mengikuti keputusan baru Perserikatan Muhammadiyah dengan mengundurkan waktu subuh 8 menit. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.